Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Morilia dengan NIM 24044117675. Saya dari jurusan Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas makalah yang berjudul Peran Internet dalam Membentuk Jaringan Komputer Global. Nah, topik ini saya ambil karena ini materi sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir setiap hari kita bersentuhan langsung dengan internet itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke pengertian jaringan komputer. Jadi apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu sebenarnya adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar bisa saling bertukar data. Contoh sederhananya saat kita kirim file lewat WiFi kampus, atau kita pakai hotspot teman, itu sudah termasuk dalam bentuk jaringan komputer. Nah, ketika semua jaringan di dunia ini saling terhubung lewat satu sistem komunikasi yang sama, terbentuklah yang disebut jaringan komputer global atau yang kita kenal dengan sebagai nama internet. Dengan internet ini, semua orang di dunia ini bisa berkomunikasi tanpa batas waktu dan jarak. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan internet. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, internet pertama kali muncul dari proyek militer Amerika Serikat yang bernama ARPANET pada tahun 1969. Waktu itu tujuan diciptakannya hanya untuk komunikasi antar komputer dalam keadaan darurat. Tapi sekarang coba kita bayangkan, dulu hanya digunakan untuk keadaan darurat, keadaan militer. Kini internet bisa kita pakai untuk nonton YouTube, belanja online, bahkan kita pakai untuk belajar lewat Zoom. Perkembangan ini sangat-sangat pesat. Mulai dulunya hanya kabel telepon, sekarang sudah pakai jaringan fiber optik dan 5G super cepat. Kemudian di sini ada fungsi internet dalam kehidupan. Nah, kalau kita pikir hidup kita sekarang hampir tidak pernah lepas dari internet. Internet jadi alat komunikasi, sumber informasi, tempat belajar, bahkan tempat mencari uang. Misalnya, kita bisa video call dengan keluarga yang jauh, cari resep masakan di YouTube, belajar lewat classroom, atau bahkan jualan online di TikTok Shop. Semua itu adalah contoh nyata bagaimana internet berfungsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk teknologi pendukung internet, nah, supaya internet bisa berjalan dengan baik, ada banyak teknologi di balik layar itu. Ada TCP atau IP yang menjadi bahasa antar komputer. Ada server dan data dari tempat semua data kita disimpan. Lalu ada DNS yang bikin kita tidak perlu hafal lagi nomor angka IP yang rumit. Router, Wi-Fi, dan sinyal 4G serta 5G semuanya bekerja supaya kita bisa buka Instagram atau streaming video tanpa adanya gangguan. Jadi waktu sinyal kita hilang itu tandanya rantai besar jaringan global lagi tidak sinkron ya teman-teman. Kemudian ada internet dalam revolusi industri 4 dan 5. Di era revolusi industri 4.0 ini, internet jadi jantung dari semua sistem digital. Mesin bisa berkomunikasi lewat Internet of Things, data bisa dianalisis lewat artificial intelligence. Kalau kita pernah lihat mesin kasir otomatis di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, sangat lazim kita lihat, atau mobil yang bisa terparkir sendiri. Mungkin kita pernah lihat di media sosial di luar negeri, itu mobilnya bisa terparkir sendiri, bahkan berjalan sendiri. Itu semua hasil dari integrasi internet dan teknologi digital. Sedangkan di revolusi industri 5, manusia dan mesin ini bekerja sama, misalnya dokter yang menggunakan robot bedah berbasis internet. Kemudian pada slide selanjutnya, ada dampak di berbagai bidang. Internet membawa perubahan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan. Kita bisa belajar dari mana saja, contohnya kuliah online atau cari referensi jurnal. Kemudian dalam hal ekonomi, ada banyak
orang yang bisa buka usaha dari rumah lewat marketplace, bisa juga menggunakan live TikTok sekarang ini, di mana-mana sekarang kita bisa buka belanja online lewat live TikTok dan sebagainya. Dan kemudian dari segi pemerintah juga makin cepat melayani lewat sistem e-government. Dan di bidang sosial, kita bisa terhubung dengan teman atau keluarga di luar negeri hanya lewat satu klik. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak bijak, internet juga bisa membuat orang lain terlalu bergantung pada dunia nyata. Di sini saya jelaskan sedikit tantangan internet. Nah, walaupun internet banyak manfaatnya, tetap ada tantangan besarnya. Masih banyak daerah yang belum bisa menikmati akses internet yang cepat. Lalu, banyak juga kasus kejahatan digital seperti penipuan online, pencurian data, bahkan penyebaran hoaks. Selain itu, banyak orang jadi terlalu sering scroll media sosial sehingga lupa waktu. Ini juga salah satu dampak negatifnya. Jadi teknologi itu bagus asal kita mengontrol, bukan kita yang dikontrol olehnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi dan inovasi. Untuk menghadapi tantangan itu, banyak langkah yang sudah dilakukan. Misalnya, pemerintah memperluas jaringan internet di daerah terpencil. Ada juga undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjaga keamanan pengguna. Kita sebagai generasi muda juga perlu punya literasi digital, tahu mana informasi yang benar dan bagaimana menggunakan teknologi secara positif. Teknologi seperti AI, code, dan blockchain juga terus dikembangkan supaya internet makin aman dan cepat. Kemudian ada internet dan globalisasi informasi. Dengan adanya informasi internet ini, dunia ini terasa kecil sekali. Informasi dari luar negeri bisa kita akses dalam hitungan detik. Misalnya berita internasional, hasil riset ilmiah, atau bahkan tren budaya-budaya seperti Korea, Jepang, dan lainnya. Semua langsung sampai kita lewat internet. Inilah yang disebut global village atau desa global. Jadi meskipun kita tinggal di Indonesia, kita tetap bisa tahu dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan yang ada di dunia ini. Lanjut, internet dan perkembangan berkelanjutan. Internet juga membantu pembangunan berkelanjutan. Contohnya banyak anak di daerah terpencil bisa lewat platform daring, selaku pelaku UMKM bisa jual produk ke pasar internasional, dan banyak startup teknologi yang membantu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan cara ini, internet ikut mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemudian ada internet dan keamanan global. Mungkin tapi makin luas penggunanya, makin besar juga ancaman keamanannya. Setiap tahun kerugian akibat kejahatan cyber bisa mencapai triliunan dolar. Nah, di sini maka dari itu kita perlu menjaga keamanan data kita. Jangan sembarang klik link, jangan asal kirim data, dan selalu gunakan kata sandi yang kuat. Ingat, keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, sudah hampir ke ini slide terakhir, saya jelaskan internet yang akan ada di masa depan. Kalau kita bicara masa depan, internet akan maju semakin canggih, kita menuju ke era kuantum internet, jaringan super cepat dan sangat sangat aman. Lalu ada juga konsep metaverse, dunia virtual tempat kita bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi seolah benar-benar di dunia nyata. Jadi dunia digital dan dunia nyata akan semakin menyatu. Nah, untuk penutupnya, saya akan berikan kesimpulan dari semua penjelasan saya ini. Internet itu adalah fondasi utama dari jaringan komputer global. Internet juga telah mengubah cara kita belajar, bekerja, bahkan berkomunikasi. Namun di balik kemajuan itu, kita tetap harus berhati-hati dan tetap bijak dalam penggunaan internet. Internet bisa jadi alat yang sangat luar biasa untuk kemajuan kita semua. Nah, sebagai penutupnya lagi, bagi pemerintah perlu terus memperkuat infrastruktur dan keamanan digital. Bagi dunia pendidikan, penting untuk menanamkan literasi digital sejak dini. Dan bagi kita sebagai masyarakat pengguna, mari gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar dan berkarya.
Sekian presentasi saya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.